Hai semua, kali ini aku mau bikin chiffon cake red velvet. Kali ini aku bikin yang versi ekonomis aja, dan di sini aku mau sharing juga tips-tips seputar supaya chiffonnya nggak kempes. Gimana caranya, ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja. Yang pertama kita cuma pakai 4 butir telur, dipisahin kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan, jangan sampai putih telurnya kena tetesan kuning telur, ataupun kena tetesan air, ataupun kena noda-noda lemak di wadahnya. Terus kemudian kuning telurnya ini diaduk sebentar, nggak nyampe 1 menit, ditambahkan dengan susu cair dan minyak sayur. Boleh menggunakan minyak canola karena dia teksturnya lebih ringan, cocok untuk chiffon, juga lebih sehat. Tapi kalau nggak punya bisa juga pakai minyak sayur, nggak masalah. Terus kemudian ini diaduk rata aja, nggak nyampe lama-lama banget. Terus kemudian setelah cukup tercampur rata, kita mau tambahin bahan-bahan keringnya. Di sini aku mau tambahin sedikit garam. Lalu kemudian aku juga tambahin tepung terigu protein rendah. Kalau di Bogasari biasanya kita pakai yang kunci biru ya. Terus kemudian tambahkan sedikit coklat bubuk. Ini sekitar 1 sendok teh aja atau 5 gram cukup. Yang kali ini aku masukin asli kebanyakan, dan jadi warna merahnya kurang kuat gitu. Jadi lebih ke coklat-coklatan gitu. Terus di sini diaduk rata aja sampai nggak bergerindil, dan jangan lupa tambahin pasta red velvetnya. Aku pakai yang Nyonya Lim. Aku suka dengan versi red velvetnya Nyonya Lim ini. Terus ini kita cuma tambahin sekitar 1 sendok teh aja. Lalu kemudian diaduk rata, dan kurang lebih nanti hasil akhirnya teksturnya akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian kita sisihkan dulu. Lalu kita akan beralih ke kocokan putih telurnya atau meringnya. Dan ingat ya, kita menggunakan telur segar itu jauh lebih baik. Dan kalau ditanya bisa nggak menggunakan telur yang dari kulkas, jawabannya bisa, tapi harus suhu ruang dulu, dan kali ini aku pakai telur yang dari kulkas. Ini 4 butir putih telur, lalu kemudian di mix menggunakan kecepatan paling rendah aja, dan dimasukkan kira-kira 1 sendok makan atau setengah sendok makan air jeruk nipis, atau bisa diganti dengan cream of tartar. Lalu kemudian kita masukkan gula pasirnya bertahap 3 kali pencampuran. Ini masih di kecepatan nomor 1 atau paling rendah, dan kita nggak akan pakai kecepatan tinggi, kita cukup pakai kecepatan sedang atau sekitar kecepatan nomor 2 aja sampai akhir. Memang agak sedikit lama, sekitar nggak ada patokan waktu ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak pakai standing mixer, jawabannya bisa, tapi aku lebih suka menggunakan hand mixer karena bisa diangkat-angkat untuk ngecek konsistensi dari meringnya itu udah pas apa belum. Dan kita mau dapetin stiff peak antara soft ke hard ya, jadi nggak terlalu lembut, nggak juga terlalu kaku, kurang lebih seperti ini. Lalu step berikutnya kita akan campur dengan adonan kuning telurnya tadi. Jadi kita pakai 3 tahap pencampuran. Di awal-awal kita masih menggunakan balon whisk. Ini takut overmix nggak sih pakai balon whisk? Sebenarnya menggunakan balon whisk lebih oke, karena dengan menggunakan balon whisk ini kita dengan sedikit putaran tapi adonannya cepat tercampur gitu, daripada menggunakan spatula. Mungkin kita akan berkali-kali terus aduk agar lebih rata ya kan. Lalu kemudian ini step kedua pencampuran, kita pakai 3 kali step pencampuran ya. Ini masih saya menggunakan balon whisk, dan setiap pencampuran pun saya nggak sampai rata banget gitu ya, sekedar tercampur aja tuh putih telurnya ke adonan red velvetnya. Lalu kemudian step terakhir saya pasti akan menggunakan spatula, karena ini bisa ngangkat adonan yang mungkin masih di bagian bawah nggak keangkat dengan balon whisk. Jadi ini emang belum rata kan, bisa dilihat. Lalu saya lanjutkan dengan menggunakan spatula agar tidak hilang juga udara di adonan ini, juga agar lebih rata. Bisa dilihat juga kan bagian bawahnya masih belum tercampur. Lalu kemudian kita siapkan loyang ukuran 18, loyang bongkar pasang khas chiffon. Jangan lupa sudah panaskan ovennya ya. Ini saya beri tatakan juga agar lebih mudah keluar masuknya, juga agar rembesannya nggak mengotori oven ya. Pastinya ada rembes-rembes dikit karena ini kan bukan loyang yang standar bagus-bagus banget ya. Ini diratakan lalu dihentakkan beberapa kali dan siap untuk dipanggang. Panggang di rak paling bawah, lalu kemudian kita mau panggang di suhu 175 derajat selama 15 menit atau sampai berkulit bagian atasnya. Kemudian kita lakukan slit seperti ini. Tapi kalau nggak diselit juga nggak apa-apa. Ini gunanya sekedar agar mekarnya, mekroknya itu lebih beraturan, nggak berantakan pecah di sana sini. Tapi kalau nggak menggunakan step ini juga nggak masalah.
Ini saya sengaja tidak keluarkan agar lebih berhati-hati aja supaya nggak langsung kempes bles gitu ya. Lakukan seperti ini, boleh dipercepat gerakannya, dan ini video saya cepetin ya. Lalu kemudian lanjut panggang, turunkan suhunya di 140 atau 150 derajat kurang lebih selama 90 menit, boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah matang lalu langsung keluarkan dan dihentakkan sekali seperti ini, lalu dibalikkan menggunakan botol atau seperti ini, biarkan dia sampai benar-benar adem aja dulu, baru kita keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya, jika proses pembuatan sifon itu baik dari konsistensi miring maupun pemanggangannya, maka mengeluarkan dengan cara seperti ini sama sekali nggak masalah, karena sifon nggak akan mengempes dan ini hasilnya akan lebih bagus banget dibanding kita slit menggunakan pisau ya. Tapi kalau misalnya memang mungkin belum terbiasa, ya boleh juga menggunakan pisau. Ini dia hasilnya. Dan ini memang kalau menggunakan 5 telur dia akan jauh lebih tinggi untuk loyang ukuran 18 loyang saya, tapi kalau menggunakan 4 telur dia akan seperti ini. Tapi kalau dari mekarnya saya rasa ini cukup baik, dan dari tekstur pori-pori di bagian dalamnya cake-nya itu juga bagus dan halus. Jadi ini bisa dicoba, step-stepnya bisa diikutin dan berlatih terus aja, karena memang sifon termasuk tricky tapi hasilnya memuaskan banget. Ini bisa dinikmati menggunakan topping-topping atau selai-selai kesukaan masing-masing, enak banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Akan ada tips seputar sifon juga, nanti saya bikinin short videonya. Thank you for watching.